Berdasarkan kurva kompresibilitas yang sudah kita pelajari, di mana kurvanya tersebut merupakan kurva kompresibilitas yang digeneralkan, nilai Z itu akan mendekati 1 untuk tekanan ataupun P mendekati 0. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa limit daripada P menuju 0, Z-nya itu adalah nilainya 1. Dan itu juga kita lihat dari ekstrapolasi yang sudah dilakukan, sehingga digeneralkan bahwa tekanan mendekati 0 maka akan menghasilkan 1. Nah, tadi Z ini merupakan perbandingan antara tekanan dikali volume gitu ya. Tapi di sini merupakan volume spesifik, yang ini merupakan volume per kilogram. Dengan tadi perbandingan antara volume dikali tekanan dengan konstanta gas dan temperatur. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa Z ini sama dengan 1. Nah, dari sini, karena ini sama dengan 1, bahwa Z sama dengan 1, maka kita bisa sederhanakan berarti VV itu sama dengan RT. Gitu ya. Di mana V ini merupakan volume spesifik dalam satuan per kilogram. Nah, selanjutnya, kalau kita melakukan pendekatan lagi, kita sederhanakan lagi, di mana V-nya ini kita ambil secara generalnya. Jadi, V-nya ini kita ganti per satuan molar. Jadi, volume dibagi mol, volume per mol, maka akan menghasilkan bentuk yang seperti ini, V, dan ada tanda garisnya ini. Nah, ini sama dengan R ataupun konstanta gasnya, yang dalam hal ini dia juga sudah digeneralisasi dikali dengan T. Nah, di sini disampaikan bahwa V ini merupakan volume yang sudah volume per mol gitu ya, per massa molar. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi dari hal ini sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan dikali dengan volume itu sama dengan N, dalam hal ini N merupakan mol, dikali R dikali T. R di sini merupakan konstanta gas secara general. Jadi ada garisnya di atas. Nah, umumnya ini banyak kita gunakan dalam fisika dasar 1. Gitu ya. Pada fisika dasar 1 berbicara tentang termodinamika, kita belajar bahwa dalam keadaan gas ideal, nilai sebuah tekanan dikali dengan sebuah volume itu sama dengan jumlah mol dikali konstanta gasnya, yang dalam artian ini merupakan konstan, dikali dengan temperaturnya. Persamaan gas ideal menghasilkan bahwa V dikali V, berarti tekanan dikali volume itu sama dengan R dikali T. Dengan N itu sama dengan 1. Nah, dari hal ini, bahwa energi dalam itu merupakan fungsi temperatur. Jadi energi dalam itu bergantung ataupun spesifikasinya itu ada pada temperatur. Sementara entalpi itu merupakan H, yaitu energi dalam ditambah daripada perkalian antara tekanan dan juga volume. Jadi kalau ini kita sederhanakan berarti H itu sama dengan U-nya itu tadi merupakan energi dalam yang bergantung pada temperatur. Berarti U yang bergantung pada temperatur ditambah V dikali V ini merupakan R dikali T, gitu ya. Nah, R dikali T. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa entalpi ini bergantung kepada temperatur. Di sini ada temperatur, di sini ada temperatur. Nah, jadi bisa kita nyatakan dalam persamaan gas ideal dapat kita nyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Nah, dengan catatan persamaan gas ideal ini dapat digunakan untuk gas lain, namun bergantung pada pendekatan nilai kompresibilitasnya di mana Z itu sama dengan 1. Energi dalam, entalpi, dan juga panas spesifik, di mana panas spesifik ini pada volume konstan dan juga tekanan konstan, ini dapat kita lihat hubungannya. Bagaimana hubungan antara energi dalam dengan panas spesifiknya atau hubungan entalpi dengan panas spesifiknya. Nah, dalam menemukan atau menyederhanakan persamaan yang kita gunakan dalam hal ini, kita bisa menggunakan persamaan yang ada pada liquid. Nah, pada liquid itu di mana
konstanta ataupun panas spesifik daripada volume konstan itu bergantung terhadap U, gitu ya. Panas spesifik dari volume konstan itu bergantung pada U. Panas spesifik volume konstan ini saya sebut dengan CV. Panas spesifik pada tekanan konstan ini saya sebut dengan CP. Nah, CV itu bergantung pada temperatur, di mana ini bergantung pada perturunan daripada energi dalam terhadap T. Jadi, kalau ini saya buatkan, ini DT-nya ini saya pindah ke ruas sebelah kiri, gitu ya. Ini saya pindah ke ruas sebelah kiri, sehingga dihasilkan bentuk persamaan yang seperti ini. Nah, dari persamaan ini, ketika saya integralkan, gitu ya, ketika saya integralkan, maka akan dihasilkan integral daripada DU, itu merupakan U, dengan batas atas dan batas bawahnya. Nah, ini sama dengan CV, gitu ya, dikali T. Nah, CV dikali T ini merupakan bergantung pada temperatur dengan batas atas dan batas bawahnya. Nah, jika terjadi perbedaan daripada energi dalamnya itu karena dipengaruhi temperatur, tentu batas atas dan batas bawahnya ini adalah T2 dengan T1. Seperti itu. Nah, untuk kalor spesifik dalam keadaan tekanan konstan, ini bergantung pada entalpinya. Jadi perubahan entalpi yang terjadi terhadap temperaturnya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan lagi, kita bisa hasilkan seperti ini. Kita buat ini ke sebelah kiri, jadi kita hasilkan persamaan yang seperti ini. Nah, ini kita integralkan, maka akan dihasilkan persamaan yang seperti ini. Nah, dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa perbedaan daripada ataupun delta U itu merupakan energi dalam, itu sama dengan CV ataupun panas spesifik pada volume konstan dikali dengan perbedaan temperaturnya. Sementara H ataupun entalpi itu sama dengan panas spesifik pada tekanan konstan dikali dengan perbedaan temperaturnya atau delta T-nya. Proses politropik merupakan proses yang akan dirumuskan dengan persamaan seperti ini. Jadi kalau dulu kita merumuskan dalam gas ideal itu, VV itu sama dengan konstan, gitu ya. Konstan, sehingga V1 itu sama dengan V1. V1 kali P1 itu sama dengan P2 dikali V2. Nah, dalam proses politropik, kita akan melihat bahwa P dikali V pangkat N itu sama dengan konstan. Yang dalam hal ini N itu adalah konstan. Nah, sehingga didapatkan persamaan yang seperti ini. Dengan catatan bahwa N sama dengan 0 itu karena proses isobarik dan N sama dengan tak hingga itu karena proses isokorik. Nah, dari proses ini, dari persamaan ini kita bisa menentukan kerja oleh proses politropiknya. Jadi, di mana W itu atau kerja itu sama dengan integral dari VdV. Gitu ya, integral dari tekanan dikali dengan perubahan daripada volumenya. Nah, sehingga kita hasilkan bahwa P-nya ini, dari persamaan yang ini, P-nya itu sama dengan konstan gitu ya. Konstan per volume pangkat N. Nah, dari sini kita turunkan persamaannya sehingga didapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, oleh karena P1 dikali V1 pangkat N itu sama dengan konstan, jadi kalau kita bandingkan kalau misalnya ini bergerak ataupun terjadi dari volume 1 ke volume 2 gitu ya. Karena volume 1, P1, tekanan 1 dikali volume 1 pangkat N itu konstan, berarti sama dengan P2 dikali volume 2 pangkat N gitu ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan daripada kerjanya. Kerja pada proses politropiknya, sehingga kita peroleh persamaan yang seperti ini. Ini merupakan sudah hasil penyederhanaan. Untuk proses politropik, pada N sama dengan 1. Maka
integral daripada V dV itu sama dengan persamaan yang ini. Sementara untuk N tidak sama dengan 1, persamaannya itu seperti ini. Jadi ini merupakan turunan dari persamaan yang sebelumnya. Kita mengibaratkan pada N sama dengan 1 dan N tidak sama dengan 1. Untuk politropik pada gas ideal, kita gunakan persamaan, kita bagi juga. Jadi ini merupakan politropik gas ideal, ini merupakan turunan dari yang sebelumnya. Ini pada gas ideal. Nah, untuk gas ideal, pada N sama dengan 1, kita gunakan persamaan yang ini. Sementara untuk gas ideal N tidak sama dengan 1, kita gunakan persamaan yang ini. Pada gas ideal untuk N sama dengan 1, itu merupakan proses isotermal yang terjadi. Jadi N sama dengan 0 itu proses isobarik, N sama dengan 1 itu proses isotermal, dan N sama dengan tak hingga itu proses isokorik. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Terima kasih.